Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini topik yang akan kita unggah adalah menyikapi wabah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita semuanya tahu bahwa di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, bahkan di masa depan itu kita menghadapi satu wabah yang luar biasa. Kalau menurut ilmu kesehatan ya, yang disebut wabah itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah epidemi. Epidemi itu adalah wabah penyakit yang menyebar hanya di satu lokasi saja, di satu tempat saja. Contohnya mungkin wabah COVID-19, coronavirus yang menyebar di kota Wuhan, Cina. Jadi hanya di satu kota saja, tidak di kota yang lain. Itu disebut epidemi. Kemudian kalau wabah ini menyebar ke kota-kota lain, itu disebut dengan istilah endemi. Jadi endemi adalah wabah penyakit yang menyebar di beberapa tempat, di beberapa wilayah, di beberapa kota. Itu disebut dengan istilah endemi. Kemudian yang ketiga ada istilah pandemi. Pandemi itu adalah wabah penyakit yang sudah menyebar hampir atau sudah menyebar di seluruh daerah, di seluruh dunia. Itu disebut dengan istilah pandemi. Dunia kita tercinta ini pernah mendapat penyakit yaitu wabah malaria. Itu juga dulu statusnya adalah pandemi, menyebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian umat manusia secara kolektif mampu mengatasi wabah malaria tersebut. Nah, berdasarkan pengalaman seperti itu, banyak orang yang berpositif thinking ya, bahwa wabah ini pun juga akan berhasil diatasi oleh umat manusia secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, tadi judulnya adalah menyikapi wabah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap itu adalah pola pikir atau keyakinan seseorang, di mana keyakinan itu mampu menentukan arah tindakan orang tersebut. Jadi sikap itu adalah pola pikir yang bisa menentukan arah dari tindakan yang bersangkutan. Nah, sikap kita menghadapi wabah ini bagaimana? Sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat ya sejarah yang dijalani oleh guru besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari di zaman Nabi, ada satu hadis riwayat Muslim ya. Pada suatu hari pengajiannya Nabi ini kedatangan satu orang pendengar yang unik ya. Dikatakan unik, para sahabat yang biasa hadir di pengajian Nabi itu, mereka tidak kenal sama orang ini. Tidak ada satupun yang mengenal pendatang baru ini. Dan orang itu berdasarkan ciri-ciri fisiknya, dia tidak ada bekas perjalanan jauh. Seperti musafir ya. Kalau perjalanan jauh tentunya ada bekas-bekas debu, padang pasir. Orang ini bersih dari itu semuanya. Tentunya kalau kita simpulkan,
Berarti orang ini bukan orang jauh, orang sekitar kita aja. Cuman masalahnya adalah orang-orang di situ, sahabat Nabi ini tidak kenal sama orang ini. Siapa orang ini ya? Kok tahu-tahu muncul ikut pengajian Nabi. Dan ikutnya bukan ikut secara pasif ya, dia justru aktif bertanya. Sementara sahabat-sahabat lain itu cuman mendengar saja. Pendatang baru ini justru mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu poin pertanyaannya adalah dia bertanya, akhirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa itu iman. Akhirni anil iman. Kemudian Nabi menjawab, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Para mufassir kemudian mencoba memerinci ya, iman itu ada 6 poin, yaitu iman pertama beriman, percaya kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya, kemudian iman kepada kitab-kitabnya, kemudian iman kepada rasul-rasulnya, dan yang kelima iman kepada adanya hari akhir, hari kiamat, yaumul hisab. Dan yang berikutnya, yang keenam tadi, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu iman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik khairihi maupun takdir yang buruk wa syarrihi. Jadi kalau kita simpulkan ya, berdasarkan pandangan dari sisi manusia, takdir Allah itu oleh manusia bisa dinilai takdir baik khairihi maupun takdir buruk. Itu dari sisi pandangan manusia. Tapi dari sisi Allah, takdir Allah itu semuanya baik, karena Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwa dirinya itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki sifat dasar, dia bersifat maha pengasih dan juga maha penyayang. Jadi kalau kita lihat sifat Allah seperti ini, tentunya kalau Allah itu bersifat Rahman, maka tidak akan keluar dari sesuatu yang Rahman kecuali rahmat semata-mata. Jadi ingat, tidak akan keluar dari sesuatu yang maha Rahman kecuali rahmat semata-mata. Rahmat itu menurut istilah bahasanya bisa berarti kasih sayang, kelembutan, atau suatu daya, suatu power yang mengharuskan, yang memiliki power itu untuk melepaskan kasih sayangnya kepada yang diciptakannya. Itu Rahman Rahim. Jadi seolah-olah sifat ini mewajibkan ya, meskipun kita tahu bahwa itu tidak punya kewajiban ya, terserah apa katanya Allah sendiri. Tapi kita melihat bahwa sifat Rahman Rahim ini bagi kita ya, seolah-olah Allah itu wajib menyayangi makhluknya, menyayangi ciptaannya, menyayangi semua umatnya, tidak pandang bulu apakah umat itu orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika, Eropa dan sebagainya, apakah umatnya itu manusia,
tumbuhan, hewan, atau kuman-kuman dan virus sekalipun, itu semuanya umatnya Allah, ciptaane Allah. Jadi dia pasti mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa rahman dan rahimnya Allah itu hanya khusus untuk manusia saja. Tidak ya, untuk semuanya. Bahkan malaikat pun, syaitan pun juga mendapatkan rahmat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat rahman rahim. Meskipun takdir Allah dalam pandangan umat manusia itu ada dinilai baik, kalau itu dianggap merugikan kepentingan dirinya. Dianggap baik atau dianggap buruk itu berdasarkan kepentingan manusia itu sendiri. Kalau merugikan kepentingannya, maka takdir itu dinamakan takdir buruk ya. Tapi kalau itu menguntungkan ya, menguntungkan perekonomiannya, menguntungkan jabatannya, menguntungkan kepentingan yang lain-lain, maka itu disebut menguntungkan, takdir baik. Padahal baik dan buruk itu hanya ada di mata manusia. Bagi Allah semuanya itu kasih sayang, rahman dan rahimnya Allah. Nah begitu sikap yang harus kita tanamkan dalam pola pikir kita sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu cerita, zaman dulu ada seorang musafir. Dia melakukan perjalanan jauh yang berat. Nah, dia merasa capek. Dia kemudian istirahat di bawah sebuah pohon. Karena saking capeknya, dia langsung tidur dan dia ngorok ya. Jadi mulutnya terbuka. Nah, tanpa dia sadari, di saat dia tidur pulas itu sambil ngorok dalam keadaan posisi mulut terbuka, ternyata ada seekor ular itu mendekati musafir tadi. Melihat ada lubang menganga, ular itu tanpa basa-basi, tanpa babi bu, langsung masuk saja. Mungkin dianggap itu sebagai sarangnya, lubang menuju sarangnya. Padahal itu mulutnya si musafir tadi. Nah, di kejauhan kebetulan ada seorang penunggang kuda. Penunggang kuda ini mengamati si musafir tadi. Dia melihat dengan jelas peristiwa masuknya ular tadi ke mulut si musafir itu sampai masuk ke dalam perutnya. Kemudian si penunggang kuda ini dia langsung mengambil sikap tindakan yang cepat tanggap, istilahnya sekarang aksi cepat tanggap, disingkat ACT, aksi cepat tanggap. Dia langsung saja mendekati musafir itu dan menggoncang-goncang badannya, membangunkan, dipaksa bangun. Setelah dia melek ya, musafir ini melek, kucek-kucek matanya karena bangun mendadak. Tahu-tahu si penunggang kuda ini memaksa si musafir ini untuk makan makanan, makan buah-buahan dan minum sebanyak-banyaknya. Tanpa pengenalan, tanpa kulonuwun, tanpa basa-basi, pokoknya memaksa si musafir ini untuk makan sebanyak-banyaknya. Si musafir ini bingung, dimakan saja buah-buahan, roti, minuman. Setelah makan, dipaksa makan lagi. Sampai-sampai dia ini merasa apa istilahnya? Kekenyangan ya, tapi masih dipaksa lagi. Sampai-sampai dia ini mencapai fase tahapan dia sudah jenuh dengan makan ya, sudah ampun-ampun, sehingga dia meminta-minta ampun kepada si penunggang kuda ini. Dan dia mengeluh, apa salahku kok sampai diberi perlakuan seperti ini, tidak manusiawi. Orang gak kenal tahu-tahu bangunin,
nyuruh makan sebanyak ini tanpa ada perkenalan, tanpa babi bu, suruh makan sebanyak-banyaknya. Sudah kenyang suruh makan lagi. Nah, pada puncak dari proses makan tadi, si musafir ini ya namanya perutnya sudah penuh ya, diisi lagi, sehingga apa yang terjadi? Di akhir proses itu muncul muntah, dia menumpahkan seluruh isi perutnya. Nah, bersamaan dengan keluarnya isi perut si musafir ini, ular tadi yang ada, yang sudah masuk ke dalam perutnya si musafir ini ikut keluar. Setelah ular itu keluar, dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam atau tanpa pamit. Begitu melihat ular di muntahannya ini, si musafir ini baru sadar, loh, berarti dalam perutku ini ada ular tadi ya, ada bahaya berarti. Walah, nah, berarti dia baru menyadari perlakuan si penunggang kuda tadi. Nah, kemudian di akhir cerita, penunggang si musafir ini ya menyampaikan terima kasih, dan dia tidak lupa, kenapa Anda kok tidak bilang di awal-awal tadi kalau saya ini ketelan ya, kemasukan ular. Jawabannya si penunggang kuda cukup masuk akal. Kalau sejak awal saya beritahu Anda tentang masuknya ular ini, maka sikap Anda tidak seperti ini. Pertama, mungkin Anda tidak terima ya, tidak percaya dengan yang saya sampaikan ini. Kenapa? Karena kita barusan berkenalan. Dan kalau toh Anda percaya, mungkin Anda tidak akan mengambil sikap untuk mencoba mengeluarkan ular tadi. Padahal mungkin ular itu berbahaya bagi Anda. Maka ACT saya, aksi cepat tanggap saya ya seperti yang Anda alami tadi. Jadi mungkin kalau misalkan dirasa itu kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Tapi saya punya maksud baik, saya punya tujuan yang juga baik, itu demi keselamatan dan kesehatan Anda. Itulah akhir cerita yang mungkin bisa kita sebut happy ending ya. Kita bisa juga melihat ada satu ayat Quran ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216, itu Allah Ta'ala berfirman, wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya kurang lebih, boleh jadi kalian umat manusia itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu mungkin baik buatmu, baik buat imanmu, baik buat kehidupanmu di masa sekarang maupun di masa depan. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu manusia itu mencintai, menyukai, menggemari sesuatu, padahal itu tidak baik buatmu, tidak baik buat kesehatanmu, tidak baik buat perekonomianmu, tidak baik buat masa depanmu, baik itu masa depanmu di dunia ini maupun masa depanmu di akhirat nanti. Jadi Allah Ta'ala berdasarkan kasih sayangnya, berdasarkan Rahman Rahimnya, dia berpesan kepada umat manusia, wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kalau kita mau mendalami makna firman Allah ini begitu dalam ya, saking dalamnya dia bisa menyentuh perasaan kita yang paling dalam hati kita ya. Jadi nanti orang-orang ini dalam mensikapi wabah COVID-19 ini juga akan muncul sikap yang bermacam-macam. Ada orang yang mungkin ya berpegang pada sikapnya, dia merasa gak popo aku iki, wis gak perlu macem-macem, sing penting aku iso urip, kesehatan tuh nomor sekian. Ada yang bersifat seperti itu, mungkin karena ketidaktahuannya. Bisa juga orang itu karena dia lebih tahu, dia lebih berhati-hati mensikapi wabah yang sekarang sedang marak ini. Jadi kita bisa melihat di sekitar kita ya, teman kita, saudara kita, tetangga kita, anak didik kita, guru kita, pejabat kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita cintai itu mereka mengambil sikap yang berbeda-beda. Ya monggo, silakan, itu berdasarkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani terhadap wabah ini. Tapi untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal Allah, dia bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Bahkan peristiwa apapun dia bisa mengambil hikmahnya. Justru itu akan mendekatkan dia kepada karunia Allah, bahwa lewat kasih sayangnya, lewat Rahman dan Rahimnya Allah, dia mengirimkan wabah virus ini kepada manusia. Kita tahu bahwa virus pun juga makhluk Allah, kita pun juga makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah. Jadi itu menguji kita ini apa dengan ujian itu bisa lebih mengenal Allah, atau bahkan justru semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan kita, di mana pertambahan wawasan itu pelan-pelan merangkak-rangkak bisa mengubah sikap kita, bisa merubah sudut pandang kita, bisa merubah atau bahkan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.